Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardianto Kusuma, NIM 340102100023, akan menjelaskan bagaimana alur aplikasi yang saya buat ini. Yang pertama yaitu kita menjelaskan terkait dengan manajemen teks pada Flutter. Yang pertama itu yaitu tahap dasar menampilkan teks mentah di layar. Text style mengatur ukuran font, size, warna, color, dan ketebalan font weights. Dan yang kedua itu yaitu style lanjut, menambahkan efek seperti bayangan, shutdown, garis bawah, decoration, serta pengaturan jarak antar huruf, letter spacing, dan kata word spacing. Contoh seperti ini. Inilah sebuah tulisan di mana tulisan ini bisa kita spacing dari atas ke bawah. Ini ada tulisan juga. Dan selanjutnya saya menjelaskan panduan yang kedua yaitu manajemen gambar image pada Flutter. Di tahap satu ini adalah menampilkan gambar dari internet atau URL. Bagaimana kita bisa mengambil gambar dari internet, terus kita ambil URL-nya, kita masukkan di sini agar gambarnya terlihat di dalam aplikasi ini. Dan di sini ada untuk mengukur gambarnya itu 150. Ini hasilnya. Dan yang ketiga itu yaitu panduan manajemen jarak spasi pada pending margin. Yaitu penjelasannya itu pertama, sandbox memberikan jarak kosong yang spesifik tinggi lebar antara weakness. Kedua itu pending memberikan jarak dibandingkan dalam weakness antara konten dan batas luar. Yang ketiga itu margin memberikan jarak di bagian luar weakness, mendorong weakness lain menjauh. Ini yang keempat, main axis alignment, yaitu cara otomatis membagi ruang kosong dalam kolom atau row, misalnya menggunakan spacing overlay. Itu seperti ini, memberikan spacing itu mendorong ke bawah, dan ini adalah pendingnya. Dan yang keempat itu penggunaan from dan input weakness. Saya akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkahnya. Yang pertama itu text field tepat menggunakan mengetik atau angka dilengkapi dengan label dan menjauhi petunjuk huruf hit. Dan yang kedua itu ialah radio button, digunakan untuk pilihan tanggal user yang boleh memilih satu dari beberapa opsi. Yang ketiga itu relevant button, tombol utama untuk memproses atau menyimpan data yang telah diinput. Seperti ini. Di sini ada kode yang bisa kita masukkan di sini. Dan di sini ada pemilihan sistem informasinya. Dan yang kelima itu yang membuat button navigasi bar. Inilah sebuah navigasi yang bagaimana kita membuat itu bisa membuat ikon sama halamannya. Seperti ini. Ini halaman beranda. Di sini ada ikonnya, di sini ada profilnya. Saat kita tekan beranda maka akan muncul halaman beranda, dan saat kita menekan profil akan muncul halaman profil. Itulah namanya navigasi bar. Dan yang keenam itu adalah membuat update dialog. Di situ saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama itu shutdown weakness, fungsi untuk memicu munculnya dialog. Yang kedua itu komponen, terdiri dari judul, title, pesan, dan konten, dan tombol action seperti batal atau ya. Dan yang ketiga itu navigasi pop, fungsinya penting untuk menutup dialog dan kembali ke halaman utama.
Seperti ini contohnya, ini adalah konfirmasi dari sebuah data input, dan ini adalah hapus datanya atau hapus arlet. Dan yang ketujuh itu adalah kolom, row, dan card. Saya akan menjelaskan bagaimana cara alur kerjanya, yaitu kolom menyusun elemen dari atas ke bawah vertikal, dan row menyusun elemen dari kiri ke kanan horizontal, dan card itu kita membentuk kartu yang memberikan efek bayangan dan sudut, melengkung membuat tampilan list data lebih rapi dan profesional seperti ini. Inilah sebuah card yang menampilkan profesional dan ada anunya karena garis-garis lekukannya. Dan yang ke-8 itu obscure text, fitur keamanan untuk menyensor karakter password menjadi bintang titik. Navigasi menggunakan navigatif forward untuk memindahkan antar halaman, misalnya dari halaman login ke halaman pendaftaran seperti ini. Ini adalah sebuah halaman login, masih halaman registrasi. Contoh seperti sudah saya membuat aplikasinya dari halaman login sama registrasi sama foto profil. Inilah sebuah aplikasinya. Kita bisa masukkan nama kita dan passwordnya bebas. Dan inilah halaman home-nya. Inilah sebuah halaman navigasi bar. Saat kita klik fitur home akan muncul home. Dan saat kita klik fitur profil akan muncul fitur profil. Dan ini adalah konfirmasi dari aplikasinya. Kita klik logout atau kembali ke halaman kembalinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di halaman 11 membuat modal input button sheet. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu fungsi utama menggunakan show model button sheet untuk membuat prompt input tanpa memindahkan pengguna ke halaman baru. Di sini ada beberapa kode yang harus kita masukkan ke aplikasi VS Code dan beberapa halaman, yaitu fitur menambahkan data. Di sini ada contohnya aplikasi udah dibuat. Di sini kita bisa masukkan data seperti nama lengkap sama tanggal. Fungsinya adalah fungsi utama kunci controllet, yaitu sangat penting agar model tidak tertutup atau terpotong saat keyboard virtual muncul. Dan yang kedua itu memberikan margin otomatis di bagian bawah sehingga posisi inputan naik mengikuti posisi keyboard. Dan yang ketiga itu desain menggunakan text field untuk input data dan elevate button untuk aksi simpan. Dan selanjutnya saya menjelaskan halaman 12 membuat prompt tanggal dan waktu atau jam. Di sini memberikan membuat fungsi pemilihan tanggal. Di sini ada beberapa kode, yaitu kode menambahkan tanggal sama kode memilih tanggal. Fungsi utamanya adalah menggunakan fungsi bawaan Flutter, yaitu show.picker atau kalender dan show timer picker atau jam. Fungsi kunci itu karena aplikasi harus menggunakan input dari penggunaan sebelumnya melanjutkan eksekusi kode dan digunakan untuk membaruhi tampilan aksi layar
segera setelah menggunakan selesai memilih tanggal agar data yang dipilih langsung terlihat. Dan yang ketiga itu menggunakan WinCal yang membungkus kontainer agar area tersebut bisa diklik aja seperti tombol input. Contoh seperti aplikasi ini. Di sini akan munculkan halaman tanggal. Dan selanjutnya halaman 13 yaitu membuat animasi slide. Di halaman ini kita disuruhkan membuat fungsi utama memanfaatkan Wave Ladder untuk membuat slide konten yaitu efisien secara manual. Fungsi kuncinya adalah fungsi kunci itu pengaturan pada Wave Controller agar banner di sebelah kiri dan kanan tetap sedikit terlihat memberikan kesan tersambung. Yang kedua itu animator container yang digunakan untuk memberikan efek zoom atau membesarkan pada banner yang sedang aktif. Sementara banner yang tidak aktif akan terlihat mengecil. Yang ketiga itu indikator titik dos berbaris titik di bawah slide yang berubah sepanjangnya menggunakan animasi saat halaman digeser. Contoh seperti aplikasi yang saya buat ini. Ini halaman slide. Dan selanjutnya di pertemuan 14 yaitu saya akan menjelaskan struktur integrasinya. Yang pertama, halaman utama menampilkan carousel slide pada 13 di bagian atas untuk kampanye lingkungan. Dan yang kedua itu interaksi menggunakan floating action button atau PAB sebagai pemicu munculnya button sheet panduan 11. Dan yang ketiga, input data di dalam button sheet tersebut terdapat prompt untuk mengisi jenis sampah, berat, dan pemilihan tanggal penjemputan menggunakan data Flickr panduan 12.